Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Lestari dari kelas 12 IPA 2 akan menyampaikan dakwah tentang tata cara mengkafani jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua selaku umatnya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah. Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Kematian merupakan sebuah hakikat yang akan menghampiri semua dan seluruh umatnya. Kematian menurut Islam adalah kepastian. Hanya Allah yang mengetahui cara dan waktunya. Manusia diwajibkan bertakwa dengan berbuat kebaikan sepanjang waktu dan mengingat serta menyebut asma Allah di setiap detik kehidupannya. Sebab kematian bisa datang kapan saja, tidak mengenal usia, status sosial, ataupun keadaannya. Dalam Islam, jika ada orang yang meninggal, satu dari 4 kewajiban orang yang masih hidup terhadap seorang yang telah meninggal adalah mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih. Setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikuburkan. Dalam Islam ada cara mengkafani jenazah yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Di antaranya, yang pertama ada dalil mengkafani jenazah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya. Di dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Adapun yang lainnya hukumannya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbanyak kafannya, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya." Karena Rasulullah SAW bersabda, "Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah." Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua ada kriteria kain kafan. Poin pertama, kain kafan untuk mengkafani jenazah lebih utama diambilkan dari harta orang yang meninggal, dan semua biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan untuk diambil dari harta jenazah saat masih hidup daripada untuk membayar hutangnya. Ini pendapat jumhur ulama. Poin 2, memakai kain kafan berwarna putih hukumannya sunnah, tidak wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Poin 3, disunahkan menggunakan 3 helai kain putih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih syahuliyah dari kursuf, tanpa gamis dan tanpa imamah. Hadis riwayat Muslim. Poin 4, kain kafan untuk mayat perempuan. Jumhur ulama berpendapat disunahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan. Namun hadis tentang hal ini lemah, maka dalam hal ini perkaranya longgar. Boleh hanya dengan 3 helai, namun 5 helai juga lebih utama. Disunahkan menambahkan sarung, jilbab, dan gamis bagi mayit wanita. Poin 5, jenis kain kafan dan wewangian.
Kain kafan harus bisa menutup mayit dengan bagus dan tidak tipis sehingga menampakkan kulitnya. Disunahkan menggunakan wewangian pada kain kafan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berikanlah 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, ada cara membuat kain kafan. Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian. Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm. Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai, 7 helai untuk tali kain kafan dan 1 helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm. Kain untuk cawat, kain sorban atau kerudung, sarung, baju. Yang keempat, ada cara mengkafani jenazah. Yang pertama, bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya, tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar. Poin 2, bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Poin 3, beri bukhur pada kain lapis pertama atau jika tidak ada bukhur maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Poin 4, bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Poin 5, beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Poin 6, bentangkanlah kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Poin 7, beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Poin 8, letakkan mayit di tengah kain. Poin 9, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Poin 10, tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Poin 11, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Poin 12, ikat dengan tali yang ada yang sudah disediakan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pengkafanan jenazah. Mohon maaf bila banyak kekurangan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.